Berawal dari rapat-rapat semacam inilah, acara seputar Indonesia itu diproses setiap hari. Mereka yang tergabung dalam redaksi program informasi RCTI SCTV ini terus mencurahkan pikirannya, membahas dan menggagas bersama-sama untuk lebih memahami kebutuhan pemirsanya akan keadilan informasi. Tidak hanya berhadapan dalam satu meja, dalam kesibukan sehari-hari pun mereka masih mencari dan mencuri waktu luang hanya untuk saling silang pendapat dan saling tambah wawasan. Setelah rapat redaksi memutuskan topik-topik liputan dalam satu edisi, baru mereka para reporter mulai melacak narasumber dan menghimpun berbagai data. Nggak ada light, nggak ada uang buat alasan nggak ada lampu, nggak ada alasan lampu. Kan nggak bawa lampu. Bersama dengan itu, para juru kamera memeriksa sekaligus menyiapkan peralatan yang akan mereka gunakan. Masa buat yang pakai? Tiba di lokasi syuting, di tempat terjadinya peristiwa yang merugikan sekelompok warga misalnya, tidak jarang kru seputar Indonesia merasa terharu sekaligus prihatin terhadap kesalahan sikap masyarakat awam yang seringkali terlalu menganggap mereka sebagai tempat mengadu dan penyelesai persoalan mereka. Padahal mereka, para reporter dan juru kamera, hanya ingin mencari keadaan suatu fakta dari masyarakat, dan kepada masyarakat pula mereka melaporkan kembali. Jadi kira-kira berurusan dengan petugas, suatu hal yang biasa terjadi dan tidak jarang bahkan lebih menarik daripada peristiwa yang ingin mereka liput. Meskipun kasus-kasus seperti itu dapat saja mengganggu liputan, namun kru seputar Indonesia malah dapat belajar banyak untuk hal semacam itu dan bisa memahami serta menyadari bahwa tidak semua orang di negeri tercinta ini memiliki kelapangan hati untuk menerima suatu kenyataan bahwa sebagian dari saudara-saudara kita masih belum merasakan dalam banyak aspek kehidupan. Seakan tidak pernah lelah dan bosan, mereka terus mengejar fakta. Mereka terus berupaya mengungkap apa sebenarnya yang ingin masyarakat katakan, apa sebenarnya yang telah dan sedang terjadi di sekitar kita. Melaporkan dari tempat kejadian adalah salah satu upaya mereka untuk menunjukkan kepada pemirsa bahwa sebuah topik selalu digarap dengan penuh tanggung jawab. Fakta-fakta dari masyarakat mereka teliti berulang-ulang dengan penuh kecermatan. pembebasan tanah warga yang terkena proyek jalan
satu persatu topik baru diedit jika mereka telah benar-benar yakin bahwa topik-topik tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Saya itu merasa rendah. Rapat redaksi masih harus mereka lakukan kembali pada sore harinya untuk memilih dan menentukan topik-topik yang akan naik tayang, kualitas gambar, suara, dampak dan manfaatnya bagi masyarakat. Selalu mereka pertimbangkan dengan seksama. Dia bilang, bagaimana kita bisa bertahan dengan sebuah kata ini? Jadi bukan kita namanya pemikiran Indonesia. Sementara itu, mereka yang selesai mengedit topik-topiknya masih terus menyempatkan diri berdiskusi, saling kritik, sambil menggagas berbagai persoalan dan kendala yang mereka hadapi sehari-hari. Indonesia. Ini dari 39% juga kembali di tanah air. Surabaya yang kehadirannya memberi dampak ekonomis terhadap masyarakat sekitarnya, tetapi di lain pihak mengganggu lingkungan sosial. Pemirsa, kembali Anda ikuti paket informasi yang terdiri dari beberapa topik menarik hasil liputan kami sepekan ini. Dan segera kami awali dengan liputan dari Surabaya tentang pengakuan seorang gembong penjahat yang kini dalam tahanan kepolisian. Seputar Indonesia itu sendiri sebetulnya kalau dilihat di dalam kebiasaan jurnalisme, sebetulnya itu merupakan suatu hal yang agak menarik gitu ya. Jadi tekniknya itu agak menarik, artinya dari jenis penyajian informasi itu agak menarik karena itu merupakan bentuk antara hard news dan feature. Sayangnya yang RCTI yang sekarang ada RCTI SCTV sekarang itu menurut yang saya lihat tayangan sekitar Indonesia itu tidak sepenuhnya memaksimalkan potensi itu. Yang pertama, dia tidak bisa memberikan fokus yang tajam kepada daerah-daerah tema. Jadi kalau tema itu tema ekonomi, dia itu harus mengerti persis masalah ekonomi, lalu di situ digali terus di dalam disiplin ekonomi. Kalau masalah itu masalah kebudayaan, hal yang sama, digali dalam disiplin kebudayaan itu. Sehingga setiap tema itu lalu merupakan satu produk yang utuh. Implikasi yang kedua adalah pengolahannya lalu tidak bisa sangat padat. Sehingga orang lalu mendapat kesan sesuatu yang lain tidak seperti mungkin tidak dimaksudkan oleh wartawannya ini. Karena dua hal yang semacam itu, saya kembali lagi, lalu bisa saya katakan bahwa itu tidak terlalu maksimal hasil informasi yang bisa diserap oleh pemirsa. Dan yang ketiga itu lebih diperjelek lagi umpamanya dalam cara penampilan penyiarnya itu yang kadang-kadang terlalu resmi, terlalu kaku. Jadi sudah barangnya sendiri kurang begitu
dikerjakan secara baik, tidak secara maksimal di dalam keseluruhan paketnya itu, karena mereka mungkin tidak mempunyai target audience yang konkret dan spesifik, maka menjadi kurang baik secara keseluruhan. Nah, itu mungkin bisa ditolong kalau diadakan monitoring yang secara lebih teliti untuk target audience dan tingkat performance dari tayangan semacam ini. Gitu. Tayangan seputar Indonesia menarik karena dia menyajikan berbagai topik, berbagai peristiwa yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Sifatnya bukan berita aktual, tapi lebih banyak bersifat berita features. Satu lagi yang menarik ialah karena dalam hal ini dapat dilaksanakan pelaporan yang bersifat menelusuri atau dikatakan investigatif. Jadi ada kesempatan menyelidiki sesuatu hal secara tuntas. Sekarang saya ingin menyinggung aspek lain supaya saya dapat sedikit menunjukkan di mana masih dapat diperbaiki, yaitu yang dinamakan aspek teknis presentasi. Saya lihat seputar Indonesia, kadang-kadang saya mendapat kesan terlalu lama dipusatkan pada suatu objek sehingga menimbulkan kesan monoton, nada, karena itu menjenuhkan. Selain dari itu, visualisasinya dibandingkan dengan narasi yang menyertainya sering terdapat kesenjangan. Walaupun saya kemukakan beberapa kelemahan, pada umumnya saya tetap berpendapat ini suatu hal yang baik dan baru dalam dunia pertelevisian kita. Dia patut dikembangkan asalkan reporter, kameramen yang bersangkutan dengan pekerjaan ini lebih banyak mengembangkan diri, dan yang utama sekali dalam soal liputan seputar Indonesia ini, orang-orang yang bekerja di situ harus mempunyai wawasan yang dalam, tahu memilih topik yang tepat, dan mampu mengembangkannya dalam waktu yang singkat, tidak bertele-tele, secara wajar dan menarik. Saya melihat dan mencoba merefleksi seputar Indonesia ini dengan optimisme ya. Saya melihat bahwa acara seputar Indonesia ini promising. Artinya tahun-tahun menjelang abad ke-21 akan makin terbuka, akan makin membuka pintunya untuk kemungkinan-kemungkinan keadilan informasi seperti yang coba diusahakan oleh seputar Indonesia. Maka fungsi seputar Indonesia menurut saya adalah menggali kemungkinan supaya rakyat, penonton, masyarakat bisa memperoleh informasi-informasi yang lebih objektif,